Baik, selamat pagi kepada peserta didik kami 12 BDP. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian? Kabar, Pak. Sehat, Pak. Baik. Hebat, habis. Baik, sebelumnya kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana kita masih bisa ketemu walaupun lewat daring seperti ini, tapi kita selalu bersyukur kepada Tuhan sehingga kita bisa diberikan kesehatan pada pagi hari ini. Baik, yang menjadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang menjadi materi kita. Nah, jadi Bapak nanti akan menayangkan videonya sebagai media pembelajaran ini. Jadi nanti silakan peserta didik kami mengamati, menyimak video yang telah Bapak tayangkan nanti setelah ini. Jadi silakan diperhatikan videonya ya. Baik, Silakan Pak. diperhatikan videonya ya. Iya, Pak. Nampak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Ya, silakan dicermati. Baik. Sudah kalian simak videonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kira-kira apa yang Anda cermati pada video tersebut? Kalau menurut saya, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pak. Ya, bagus. Menurut Supriyanti itu adalah tentang ilmu kemajuan iptek terhadap Iya, Pak.
NKRI. Ya, ya. Iya, Ada Pak. yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya itu merupakan suatu kisi-kisi dalam hal yang mempengaruhi positif negatifnya suatu iptek. Ya, bagus. Terima kasih. Merialas ya. Nah, Sama-sama. itu ya katanya itu adalah pengaruh iptek terhadap NKRI baik secara positif maupun juga secara negatif. Ya. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya tentang video itu tadi bahwa pertumbuhan internet di Indonesia semakin meningkat. Contohnya masyarakat dulu itu menggunakan internet hanya untuk komunikasi saja, tetapi sekarang sudah menambah ke transaksi digital sehingga rentan serangan cyber. Ya, terima kasih. Sebenarnya. Sepso Siawani tadi ini ya. Iya, Pak. Ya, itu tadi katanya bahwa ini pengaruh kemajuan iptek itu yang mana sekarang bisa kita akses salah satunya itu internet sehingga bisa kita melihat berbagai informasi melalui tayangan-tayangan internet. Ya kan? Iya, Pak. Oke. Pak. Baik. Dari materi yang telah Bapak tayangkan tadi, bahwa sekarang kemajuan iptek terhadap negara Indonesia bahkan secara mengglobal atau secara menyeluruh ini adalah sangat pesat sekarang. Ini dengan ditandai dengan adanya berbagai alat-alat canggih. Ya, termasuk yang namanya seperti ya, sudah kelihatan gambarnya? Sudah, Pak. Sudah, gambarnya? Pak. Sudah, Kelihatan, Pak. Ya. Apa namanya itu? Gambar pesawat. Gambar Pesawat. Ya. Jadi coba Anda analisis. Tentu dengan ada pesawat sekarang, nah dengan seketika kita bisa sampai pada suatu tujuan kita. Misalnya antara jarak kota Gunung Soli ke kota Medan hanya dengan 45 menit kita telah sampai. Nah, itu pada zaman dulu tidak ada ini. Tapi sekarang ya, kita sudah bisa menempuh jarak yang lebih dekat. Nah, ini adalah salah satu kemajuan iptek. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Gambar apa itu? Pak. Gambar mobil, Pak. Mobil, Pak. Gambar mobil. Bagus warnanya kan? Iya. Bagus. Nah, ini dengan mobil juga. Itu juga salah satu kemajuan iptek. Ya, ini adalah sebagai alat transportasi. Nah, jadi kita bisa juga menempuh jarak dengan cepat. Jadi menggunakan salah satu ilmu pengetahuan dan teknologi ini berupa alat transportasi itu adalah seperti mobil. Jadi ini juga adalah merupakan salah satu kemajuan iptek. Ya. Baik di negara kita maupun juga dengan di negara-negara yang lain. Nah, ini juga adalah salah satu contoh daripada kemajuan iptek. Ya. Berikut.
Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Apa Pak. itu? HP Android. Sebuah handphone. Ya, Ya, Pak. HP Android kan? Handphone, ya. Iya. Ini juga adalah salah satu kemajuan iptek. Ya. Dengan ada HP sekarang bisa kita komunikasi dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara kita. Walaupun dia berada di tempat yang sangat jauh, ya, ataupun di negara-negara yang lain, bisa kita komunikasi sekarang. Ya, apalagi dengan HP-nya sekarang yang di dalamnya terdapat berbagai aplikasi-aplikasi yang sangat membantu kita dalam hal melakukan sesuatu pekerjaan kita, dalam hal komunikasi kita dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita. Ini dengan HP-nya sekarang. Ya. Jadi ini juga adalah merupakan salah satu kemajuan iptek ya pada saat ini. Ya. Ini dengan ditandai dengan adanya alat komunikasi. Ini adalah semacam HP Android. Nah, jadi itulah yang merupakan beberapa contoh-contoh daripada kemajuan iptek ya terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Nah, itu adalah debat presiden ya. Antara Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini adalah merupakan salah satu pengaruh positif iptek terhadap negara RI. Ini adalah dari segi aspek politik. Nah, jadi sekarang dengan adanya iptek itu bisa kita menonton pada saat itu antara debat presiden pada saat itu antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Kita bisa menonton. Kenapa kita bisa menonton debat itu pada saat itu? Itu karena adanya kemajuan iptek, ya kan? Betul Iya, ya? Pak. Nah, jadi bisa kita menonton di layar televisi, ya, melalui layar HP kita masing-masing, ya bisa kita menonton. Ya, jadi ini adalah merupakan salah satu daripada kemajuan iptek. Berikut. Kelihatan kamarnya? Kelihatan, Pak. Ya, sedang apa mereka itu? Sedang mengangkat sesuatu kan? Iya, Iya, Pak, Pak. bergotong royong. Ya, bergotong royong. Nah, ini adalah merupakan kemajuan iptek dari segi aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya ini adalah merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan secara bergotong royong. Jadi dengan adanya kemajuan iptek sekarang, dengan menonton, ya, dengan menonton baik di televisi, di internet, dengan bentuk-bentuk rasa kebersamaan, kegotong-royongan itu, maka bisa juga kita berpartisipasi dengan meniru hal-hal yang baik seperti ini. Ya, jadi mereka sedang mengangkat sesuatu. Ini adalah dari segi pengaruh iptek itu dari segi aspek sosial budaya.
Kelihatan gambarnya, Nak? Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. ya, gambar apa itu? Sebuah mall. Iya, di mall ya. Iya. Nah, ini adalah salah satu pasar ya, internasional. Jadi salah satu pengaruh iptek itu terhadap NKRI ya, pengaruh positif terhadap aspek ekonomi. Nah, sehingga pasar-pasar internasional semakin bisa terbuka. Sehingga bisa juga menambahkan daripada pendapatan negara kita. Ya. Jadi dengan adanya pengaruh iptek itu, nah bisa kita melihat ya di mana tempat-tempat perbelanjaan yang bagus. Nah, ketika bisa melihat di berbagai seperti di internet maupun di televisi, nah bisa kita mengunjungi, maka akan semakin bertambah jual beli daripada para masyarakat itu. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Gambar apa itu? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Gambar apa ini? Tentara. Tentara, Gambar tentara. TNI. Jadi ini juga adalah salah satu pengaruh positif iptek itu dari segi aspek hukum pertahanan dan keamanan. Nah, jadi semakin adanya kekuatan daripada pertahanan keamanan negara kita. Jadi salah satu yang menjadi pertahanan negara kita ini adalah tentara, ya kan? Iya, Pak. Baik itu angkatan darat, angkatan laut, maupun juga dengan angkatan udara. Udara. Gambar apa itu? Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Nah, jadi ini juga pengaruh, ada pengaruhnya juga secara negatif terhadap NKRI. Jadi salah satu pengaruh iptek itu terhadap NKRI adalah dari segi aspek politik. Yang mana pada saat ini, dengan adanya itu kemajuan iptek itu, maka semakin menimbulkan juga yang namanya dengan kelompok-kelompok terorisme di negara kita. Nah, jadi coba perhatikan gambar ini. Ya. Gambar teroris ini sedang terjadi pengeboman ini. Sudah kalian perhatikan? Sudah, Pak. Nah, jadi ini juga salah satu pengaruh iptek dari segi aspek politik. Jadi semakin banyaknya itu namanya dengan gerakan-gerakan terorisme, maupun gerakan-gerakan radikalisme yang diakibatkan daripada kemajuan iptek ini. Ini adalah dari segi aspek politik.
Nah, ini gambarnya ini. Gambar apa itu? Anak-anak sekolah kan? Ya, Pak. Anak-anak Iya, sekolah Pak. kan? Iya, Iya, Pak. Pak. Nah, Nggak jadi mencoret-coret salah satu baju. pengaruh iptek itu secara negatifnya itu adalah dari segi aspek sosial budaya. Ini namanya adalah westernisasi. Westernisasi ini adalah artinya meniru gaya barat dengan memakai pakaian yang tidak sesuai dengan pakai di negara kita. Ya. Jadi ini biasanya terjadi ini sekarang adalah anak-anak yang baru tamat, baik di tingkat SMK maupun juga di tingkat SMA. Nah, mereka juga seringkali seperti ini. Ya. Jadi juga nanti kepada peserta didik kami, kalau sudah tamat nanti di sekolah kita ya, jangan lakukan seperti ini. Ini tidak baik ini. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan budaya kita. Iya. Ya. Iya, Iya, Ini Pak. adalah merupakan salah satu pengaruh iptek itu secara negatif sosial budayanya. Meniru budaya barat. Meniru budaya barat. Baik, jadi itulah tadi salah satu contoh, mungkin ketika Anda tadi menganalisis kemajuan iptek itu terhadap NKRI, baik kemajuan secara positifnya maupun juga dengan kemajuan secara negatifnya dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, demikian juga aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Jadi ada pengaruh positifnya juga, dan demikian juga ada pengaruh secara negatifnya daripada kemajuan iptek di negara itu, di negara kita. Baik, dari apa yang telah Bapak jelaskan tadi, ketika Anda mencermati, menganalisis gambar-gambar yang telah Bapak tayangkan tadi, jadi sekarang Bapak berikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan pertanyaan. Jikalau ada yang masih kurang dipahami. Ya, silakan. Ada, Pak. Ya, Ada, Pak. Supriyanti. Silakan Supriyanti. Iya, Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari penjelasan Bapak tadi maupun di gambar yang telah ditampilkan, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya ajukan, di mana pengaruh positif iptek terhadap aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, salah satunya menguat terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, sehingga lebih profesional dan transparansi. Jadi, kenapa bisa terjadi hal demikian, Pak? Baik, pertanyaan yang sangat bagus, Supriyanti. Nah, jadi ini dampak secara positifnya lebih menguatnya yang namanya dengan penegakan hukum di negara kita. Yang menegakkan hukum itu adalah polisi, jaksa, dan hakim. Dan hakim. Ya. Ini yang diakibatkan daripada kemajuan iptek. Kenapa bisa lebih kuat daripada penegakan hukum? Nah, karena sekarang masyarakat bisa kita menonton, bisa kita melihat, ya, secara tidak langsung melalui internet sekarang. Nah, sehingga mendorong para penegakan hukum itu, polisi, jaksa, dan hakim itu untuk bisa lebih transparansi, untuk bisa lebih menegakkan hukum itu dengan
seadil-adilnya. Kenapa? Karena rakyat Indonesia sekarang bisa kita menonton. Ya, contohnya sekarang ada sesuatu kasus yang ada di Jakarta di sana. Ya, kasus pembunuhan misalnya. Antara si A dengan si B. Nah, walaupun kita tidak ada di Jakarta, tetapi kita bisa melihat, menonton proses hukum itu. Ya. Kenapa bisa kita melihat? Ya itu tadi pada pengaruh IPTEK yang tadi. Bisa kita menonton di internet, bisa kita menonton di layar televisi kita masing-masing. Televisi, Pak. Ya, sehingga para penegak hukumnya adalah lebih lebih kuat, lebih seadil-adilnya daripada menegakkan hukum itu, sehingga meminimalisir daripada ketidakadilan di negara-negara kita ini. Jadi itu merupakan adalah salah satu pengaruh IPTEK itu, ya, khususnya dari segi aspek hukum pertahanan dan keamanan. Bisa dipahami Supriyanti, Jaluku? Iya Pak, Baik. saya Terima kasih, dimengerti. Ya, Ada lagi? Ada, Pak. Ya, silakan. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mengajukan pertanyaan pada kesempatan ini. Pertanyaan saya mengenai pengaruh positif IPTEK terhadap aspek ekonomi. Nah, sesuai dengan atau berdasarkan dengan penjelasan atau video yang telah ditayangkan tadi, kami ada pertanyaan pada pengaruh positif IPTEK terhadap aspek ekonomi, yaitu pengaruhnya salah satunya meningkatkan kesempatan kerja. Nah, pertanyaan kami, apa maksud dari pertanyaan itu, Pak? Kenapa bisa menimbulkan atau meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia terhadap IPTEK yang sedang maju atau meningkat pada sekarang ini? Terima kasih. Baik. Meningkatkan kesempatan kerja yang diakibatkan daripada pengaruh IPTEK itu dari segi aspek ekonomi. Kenapa bisa adanya kesempatan kerja? Nah, iya, Pak. Bapak berikan contoh sekarang. Nah, ketika Anda membuka internet, lalu kamu mendapatkan tiba-tiba membaca suatu informasi. Misalnya di suatu perusahaan misalnya. Ya, perusahaan yang mengelola daripada misalnya sepatu misalnya. Nah, diterima karyawan di sana ada 50 orang, baik karyawan maupun karyawati yang menjadi calon. Nah, sehingga dengan mudahnya sekarang kita cari informasi yang demikian, maka bisa kita secepatnya mencari pekerjaan-pekerjaan kita. Juga memudahkan bagi kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan, sehingga semakin meminimalisir daripada pengangguran-pengangguran di negara kita. Nah, jadi itu merupakan salah satu pengaruh IPTEK itu. Ya, sehingga lowongan suatu pekerjaan itu adalah semakin memudahkan untuk bisa mencarinya bagi kita. Nah, itu kenapa? Karena kita bisa melihat informasi di internet, di televisi, maupun di radio, bisa kita mendengarkan, ya kan? Iya, Pak. Coba Anda bandingkan misalnya ketika tidak ada alat-alat informasi seperti itu. Sehingga sulit bagi kita kan untuk mencari pekerjaan. Betul tidak? Betul, Pak. Nah, itu Betul, dia Pak. salah satu pengaruh IPTEK yang tadi. Ya, ini dari segi aspek ekonomi. Jadi semakin adanya lowongan pekerjaan, ya, lapangan kerja, ya, kepada masyarakat. Ya. Jadi bisa dipahami itu, Chef Sosiawani? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Silakan. Ada, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mengajukan sebuah pertanyaan.
Dalam penyampaian Bapak dan juga video yang telah Bapak tayangkan, saya mempunyai pertanyaan, yaitu pengaruh negatif terhadap iptek aspek sosial budaya, salah satunya yaitu westernisasi. Nah, jadi pertanyaan saya, Pak, apa arti dari kata westernisasi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya. Jadi salah satu pengaruh iptek secara negatif di negara kita adalah dari segi aspek sosial budaya, yang mana ada istilah yang namanya sekarang adalah westernisasi. Jadi westernisasi ini adalah merupakan gaya hidup yang meniru pola budaya-budaya barat, yang tidak sesuai dengan budaya-budaya di negara kita. Contohnya adalah memakai yang namanya dengan pakaian rok mini. Nah, sehingga kalau ada orang Indonesia memakai rok mini dengan misalnya datang ke suatu tempat-tempat yang ramai, maka heran bagi kita. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, jadi itu dia yang disebut dengan westernisasi ini. Ya, memakai pakaian rok mini ya, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Tentu dengan budaya Indonesia itu dari segi cara berpakaiannya itu adalah dengan berpakaian yang sopan, Pak. Yang sopan. Sopan, Pak. Ya. Jadi bukan seperti dengan cara berpakaian ya orang barat. Ya. Westernisasi ini adalah merupakan gaya hidup yang meniru ya pola hidup budaya barat, seperti cara berpakaian rok mini, sehingga tidak sesuai dengan budaya-budaya kita, cara berpakaian di negara Indonesia kita ini. Iya, Pak. Baik, jadi itulah yang menjadi tadi istilah daripada westernisasi ini. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya yang telah disampaikan. Ya. Baik, saat ini Bapak berikan dia tugas kalian untuk diskusi secara kelompok yang sudah Bapak bagikan kelompoknya di WhatsApp Group. Ya, jadi kelompok 1 itu adalah Sep Sosiawani dengan ada beberapa anggotanya. Demikian juga dengan kelompok 2-nya adalah Supriyanti Zaluku sebagai koordinator dengan beberapa ada anggotanya. Demikian juga dengan Muria Lase. Ya, ini adalah sebagai koordinator kelompok 2. Jadi ada LKPD yang Bapak kirim, sudah Bapak kirim di WhatsApp Group, dan juga akan Bapak share di sini dengan LKPD yang telah Bapak buat. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini lembar kerja peserta didik. Sudah kalian lihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi nama peserta didik bisa nanti ditambahkan nama-nama anggota kelompok nanti di sini ya. Misalnya Sosiawani, koordinator, ditambahkan lagi nama-nama anggotanya di sini.
Iya. Jadi ada wacana yang telah Bapak tuangkan di sini, ya. Jadi silakan Anda membaca, mencermati bahan materi yang ada pada LKPD itu, dan setelah itu nanti tuangkan apa yang menjadi pendapatnya di sini. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Ya, Bapak berikan waktu sekitar 1 menit. Silakan dibaca dulu. Bisa juga kalian baca di grup ya, sudah Bapak kirim itu LKPD. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, langsung saja. Kelompok 1. Iya, Pak. Silakan disampaikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 1. Ya, silakan. Baik, kami dari kelompok 1. Kami tadi hasil diskusi kami tentang LKPD sesuai dengan wacana yang telah diberikan. Jadi dari situ kami mengambil kesimpulan bahwa pertumbuhan internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan sangat berpengaruh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan wacana tersebut, kami mengambil satu kutipan menurut Rudy bahwa masyarakat itu dulu menggunakan internet hanya untuk komunikasi saja, yang artinya cuman berkomunikasi dengan orang lain saja. Tetapi pada tahun ke tahun atau sekarang ini sudah menambah ke transaksi digital, sehingga pun rentang serangan cybercrime semakin meningkat. Jadi itulah tanggapan kami dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Pendapat yang sangat bagus. Itu pertanda bahwa Anda telah betul-betul menganalisis wacana yang ada pada LKPD itu. Bahwa menurut kelompok 1, bahwa menurut Rudy, masyarakat dulu menggunakan internet hanya untuk komunikasi saja. Sekarang sudah menambah ke transaksi digital. Ya kan? Iya, Pak. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya, ada Ya, Pak. pendapat dari kelompok 2. Kita berikan kesempatan untuk kelompok 2. Ada, Pak. Ya, silakan. Ya, sebelumnya saya mohon izin kepada teman-teman kami kelompok 2 untuk mewakili, untuk menyampaikan kesimpulan tanggapan kami dari wacana yang telah ditampilkan tadi. Menurut Rudy, penetrasi internet yang makin tinggi memang dibarengi serangan yang makin besar efeknya, seperti pernah terjadi di dunia yang akhirnya melumpuhkan semua sektor di negara tersebut. Sekian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 2 atas pendapatnya, pendapat yang sangat bagus. Bahwa menurut kelompok 2 adalah bahwa menurut Rudy adalah penetrasi internet yang makin tinggi memang dibarengi ya serangan yang makin besar efeknya. Seperti pernah terjadi di Estonia yang akhirnya melumpuhkan semua sektor di negara tersebut. Jadi itulah pendapat dari kelompok 2. Terima kasih. Lanjut untuk kelompok 3. Baik, Pak. Kami dari kelompok 3 memiliki tanggapan dari wacana yang telah diberikan mengenai LKPD, yaitu suatu tutur Rudy yang menarik sebanyak 65% atau 79.000. Serangan berasal dari Indonesia sendiri
dan hanya sedikit sekali yang dari luar negeri. Terima kasih, Pak. Baik, pendapat yang sangat bagus dari kelompok 3. Koordinatornya di sini adalah Merialase dengan beberapa anggotanya, yang mana mereka sampaikan bahwa sebanyak 60% atau 79.000 serangan berasal dari Indonesia sendiri dan hanya sedikit sekali yang dari luar negeri. Ini adalah Rudi. Baik, terima kasih atas penyampaian bahan diskusinya dengan partisipasi Ya, Anda Pak. untuk mengerjakan pada LKPD. Jadi nanti LKPD yang Bapak kirim itu ya, silakan dikerjakan ya, yang itu lalu dikirim melalui WhatsApp group ya, WhatsApp Iya, group Pak. atau di foto ya, di foto Iya, Pak. ya, Pak. Iya, Pak. sampaikan kepada Bapak. Baik, sebelum Iya, Pak. sebelum Bapak tutup materi pembelajaran ini, maka saat ini akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menjawab pertanyaan ya pada Google Formulir. Ini adalah sebagai evaluasi buat anak-anak kami, yang mana setelah Bapak kirim pada WhatsApp group. Jadi nanti silakan diisi namanya lalu dijawab. Ada 4 opsi itu A, B, C, D, E. Jadi silakan dijawab dengan jawaban yang paling benar. Jadi silakan dijawab ya. Sudah Bapak kirim di grup ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi silakan dijawab ya, dijawab, dipilih jawaban yang paling benar ya, lalu dikirim. Ada nanti, ikuti saja langkah-langkahnya, silakan diikuti. Baik, Baik, Pak. sambil berjalan itu, karena waktu juga yang mematasi kita, jadi nanti silakan dijawab ya untuk evaluasi pembelajaran PPKN yang telah Bapak kirim di WhatsApp group. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Baik. Jadi dari materi yang telah Bapak sampaikan, kita coba refleksikan atau disimpulkan bahwa pengaruh kita terhadap negara Indonesia kita itu dari segi sisi positifnya, yaitu ada pengaruhnya dari segi aspek politik, aspek ekonomi, aspek hukum dan pertahanan keamanan, dan aspek sosial budaya. Demikian juga pengaruh IPTEK itu secara negatifnya terhadap NKRI itu dari berbagai aspek, yaitu yang pertama adalah aspek politik, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek pertahanan dan keamanan, dan yang keempat adalah aspek sosial budaya. Jadi demikian saja materi kita dengan pembelajaran daring ini. Maka juga Bapak harapkan kepada kalian selalu semangat untuk belajar dan jangan juga lupa jaga kesehatannya. Salam sehat. Iya, Iya, Pak. Pak. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Selamat pagi. Pagi, Iya, Pak. Pak. Yauh. Pagi, Pak. Ya, Om. Bu.